Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Ayu Retno Wardani. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, di sini aku mau nambah sekeping emas lagi ya, emas lantakan lokalnya. Dan ini alhamdulillah karena tersedia lantakan lokal yang harganya itu sesuai dengan budget aku, yaitu aku budget 3 juta dan ini harganya sekitar 2.900.000-an gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kebetulan ini ada, jadi aku beli aja. Next, ini lanjut aku mau unboxing paketan yang aku beli di online, yaitu di toko Orange. Tepatnya ini adalah sebuah buku. Jadi buku ini tuh berjudul Dahsyatnya Haji dan Umroh. Nah, di sini itu kalau kita lihat daftar isinya tuh mengenai tutorial atau cara haji dan umroh, kemudian keutamaannya dan pahala haji dan umroh. Nah, kenapa aku beli ini? Karena aku ingin memantaskan diri ya untuk menjadi tamunya Allah, yaitu ke Baitullah. Selain aku mempersiapkan secara finansial, yaitu uang untuk berangkat ke sana, ini aku juga siapkan ilmunya gitu ya. Semoga ketika Allah sudah merasa aku ini pantas ya, saya dan suami pantas, maka harapannya bisa dikendaki untuk berangkat ke Baitullah. Nah teman-teman, resolusi terbesar saya dan suami ya untuk berangkat haji, saya dan suami menetapkan akan nabung emas terus ya selama 10 tahunan. Supaya apa? Supaya aku dan suami bisa daftar haji plus ya, ONH plus. Mengingat keberangkatan masa tunggu di Surabaya itu sekitar 30-35 tahun, dan kalau mengingat usia kami yang sudah 30 lebih ya kalau semisal harapan hidup kami itu sampai usia 60-70, tapi kalau tidak sampai, sayang sekali kan belum berangkat ke tanah suci gitu, belum berangkat haji. Nah makanya saya memutuskan dan menyampaikan ke suami kalau saya akan menabung konsisten ya per bulannya, menabung emas selama 10-20 tahun. Dan ini pun saya juga diberitahu sama Ustadz Adi Hidayat ya, siapa yang tak tahu Ustadz Adi Hidayat, kalau misal kita itu pengen haji atau umroh, lebih baik kita itu nabung emas gitu ya, karena tidak akan terkena devaluasi atau penurunan mata uang. Jadi harapannya benar-benar semoga Allah mudahkan ya, Allah lancarkan niat saya dan suami, dan apapun teman-teman yang sudah daftar reguler pun semoga disampaikan usianya untuk berangkat haji seperti itu ya teman-teman. Karena makin kesini saya tuh makin sadar kalau rumah itu bukan segala-galanya ya memang ya penting gitu, asalkan saat ini sudah ada rumah, meskipun itu bukan rumah sendiri ya tetap alhamdulillah masih bisa untuk tempat tinggal kayak gitu. Dan ini teman-teman, emas yang aku beli bulan ini yaitu untuk persiapan daftar hajinya. Alhamdulillah aku dapat yang sesuai budget, yaitu sekitar 2.970.000 berapa gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini ada ya teman-teman. Nah gimana dong untuk tabungan rumah? Ya tabungan rumah saya belum ada ya. Jadi ini benar-benar semuanya tabungan yang aku beli tiap bulannya emas ini yaitu untuk daftar haji. Untuk tabungan rumahnya doakan ya teman-teman, semoga nanti tunjangan sertifikasi itu segera cair, segera turun, sehingga nanti itu yang aku pakai untuk tabungan rumahnya. Memang saat ini tunjangan itu belum ada, tapi saya sudah merencanakan nanti sekitar 1 atau 2 tahun lagi ya, semisal saya mendapatkan tunjangan itu beneran untuk rumah. Dan yang tabungan emas tiap bulannya ini yang dari gaji itu untuk bener-bener untuk daftar haji ya teman-teman. Intinya kenapa aku lebih memilih untuk nabung daftar haji ONH plus ya daripada membangun rumah, karena aku tuh nggak mau ketika nanti hartaku dihisap tapi aku tidak mengutamakan untuk memenuhi undangan Allah yaitu ke Baitullah dengan daftar haji, malah aku habis waktunya untuk menabung untuk bangun rumah. Ya alhamdulillah rumah itu pokoknya ada gitu ya, meskipun bukan kepemilikan sendiri, saat ini belum punya sendiri ya, tapi ada ya. Jadi rumah dari dinas suami, tempat kerjanya suami, alhamdulillah aku di situ tidak bayar karena tidak sewa kontrakan juga. Jadi uangnya lebih banyak untuk saving sih, dan aku fokus untuk
untuk daftar haji gitu ya teman-teman. Mungkin prioritas tiap orang atau masing-masing itu berbeda-beda. Bagi kalian mungkin yang masih sewa atau kontrak, mungkin tuh menjadi prioritas ya daripada untuk haji atau ibadah umroh dan sebagainya. Tapi untuk aku yang saat ini hunianya sudah ada tersedia gitu ya, menurut aku rumah belum berapa urgent, jadi aku fokus untuk nabung daftar haji. Nah ini adalah kembalian setelah aku beli emasnya ya, kembali sekitar 27.000. Nah karena totalnya 2.973 ini teman-teman. Alhamdulillah masih ada kembalian, jadi ini aku save ya, siapa tahu untuk nambahi pembelian emas di bulan selanjutnya. Nah ini catatan yang sebelumnya ya, ini dari beberapa video yang lalu ya, ini yang bulan lalu juga belum aku masukkan ya. Kemudian ini adalah untung yang aku hitung ya teman-teman, nabung dari Mei 2024 aku sudah bisa dapat untung 3 jutaan gitu kalau aku jual di bulan apa kemarin ya, Desember kalau nggak salah. Nah ini yang kemarin aku juga catat di sini, aku mau hitung lagi teman-teman, kira-kira emas yang aku beli ini ya dengan estimasi harga saat ini ya, kira-kira kalau aku jual itu untungnya berapa sih gitu. Nah ini aku catat dulu pembelian aku di bulan Desember karena belum aku catat di sini ya. Ini kemudian yang bulan Januari juga aku catat di sini. Nah ini dapat gramasinya jadi semakin kecil ya karena harganya ini naik teman-teman, naik memang daripada bulan yang Desember itu ya. Jadi sekitar per gramnya itu ini 1.370.000 teman-teman. Menurut aku ini mahal sih, dari bulan sebelumnya yang aku beli itu di 1.330.000 per gramnya. Nah ini aku langsung rekap aja ya. Nah ini aku rekap kira-kira total harga belinya itu berapa sih. Nah total harga belinya ternyata ini dari yang sebelumnya ditambah dengan pembelian bulan Desember 2024 dan ditambah lagi pembelian di Januari 2025. Nah ini kita totalnya jadi 37.675.000 teman-teman. Nah sekarang untuk harga beli ya, ketika video ini dibuat tuh harganya 1.370.000, sedangkan toko apa namanya kalau kita jual harga jualnya itu 355.000, tinggal dikurangi 15.000 aja ya dari harga harga beli gitu ya teman-teman, itu buybacknya. Nah kita akan hitung jumlah gramnya, gramasi yang saya miliki ya teman-teman, kemudian nanti akan saya kalikan dengan harga jual karena kan ini kan kita mau lihat estimasi kalau saya menjual ya, dengan perhitungan ini tuh kira-kira untung berapa sih gitu dari pembelian saya. Nah ini aku total dulu ya teman-teman, saya tulis, ini saya cepetin aja. Oh ya teman-teman, harga yang aku tulis ini adalah harga yang sudah aku kalikan dengan harga jualnya atau harga buyback, yaitu di 1.355.000. Nah ini langsung aja aku total, jadi totalnya itu sekitar 40 jutaan gitu ya, 40.473.000 ya. Nah ini langsung aku kurangin aja dengan harga aku beli ya teman-teman. Jadi harga belinya sekitar 37.675.000. Nah nanti kalau ketika aku kurangin itu ketemu harga lebihnya atau untungnya berapa. Jadi untung sekitar 2.798.850 rupiah. Nah ini adalah untungnya. Oh ya teman-teman, saat video ini di post ya, harganya udah sekitar harga belinya ya 1.380.000 teman-teman. Jadi ada kenaikan ya. Jadi kalau harga jual emasnya atau harga buybacknya itu naik, otomatis keuntungan yang didapat juga naik. Bisa jadi 3 juta lebih untuk keuntungan dari pembelian emas ya. Nah ini lanjut, aku mau bagi dua uang 1 juta ini, yaitu yang 500.000 itu untuk dana pensiun, kemudian yang 500.000 untuk dana pendidikan anak ya, persiapan untuk masuk SD. Jadi ini aku bagi menjadi dua ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang
bukan PNS ya, aku saranin sudah memikirkan dana pensiun sejak dini ya, sejak usia 30-an. Jangan sampai teman-teman terlambat memikirkan atau menyiapkan dana pensiun. Ketika usia 50 tahunan baru sadar untuk menyiapkan dana pensiun, menurut aku terlalu berat dan terlambat ya teman-teman. Jadi lebih baik di usia 30-an itu teman-teman sudah menyiapkan dana pensiun. Nah, kebetulan aku ini adalah ASN P3K ya, dan itu teman-teman juga tetap harus menyiapkan dana pensiun karena kita nggak ada dana pensiun yang tiap bulan itu ya, adanya kayak pesangon gitu, dan jumlahnya itu kalau di total nggak sampai 50 jutaan, 30 jutaan gitu teman-teman. Jadi nanti daripada kaget kita benar-benar nggak ada penghasilan tapi pengeluaran tetap ya, kita harus siapkan memang dari usia 3 bulan gitu teman-teman. Nah ini karena aku udah masukkan untuk dana pendidikan anak ya, baru dapat 1,5 juta, jadi aku belum bisa belikan emas ya. Nanti kalau udah dapat 3-4 jutaan baru aku belikan emas lantakan lokal atau emas cukim. Lanjut, next ini aku masukkan untuk dana pensiunnya, yaitu persiapan untuk hari tua, dimana nanti di hari ini itu aku tidak ada pemasukan atau tidak bekerja, namun pengeluaran tetap keluar terus. Nah setelah aku hitung ini ada 1,5 juta untuk dana pensiunnya, kemudian aku tambahin di bulan ini 500.000, jadi totalnya 2 juta rupiah untuk persiapan dana pensiun ya teman-teman. Nah ingat selalu nanti belikan emas karena biar nggak mengalami devaluasi atau mengalami penurunan mata uang. Jadi lebih amannya memang dari inflasi yaitu dirupakan emas. Karena apa? Emas itu mengandung nilai intrinsik yang pasti naik gitu. Ya meskipun naiknya itu memang kalau perlu jangka panjang dia pasti naik. Apalagi kalau emas cukim itu naiknya cepet karena spreadsheetnya cuma 15.000 ya teman-teman. Oke, nah kemudian lanjut lagi di sini aku mau bikin tabel ya. Aku mau bersiapkan untuk target ya. Di sini aku mau challenge nabung untuk bisa beli HP baru. Ya kenapa harus beli HP baru? Ya karena yang ini benar-benar memorinya udah nggak cukup gitu teman-teman. Jadi aku perlu upgrade HP baru. Apalagi di tempat kerja aku yang sekarang itu aku ditambahin atau diberikan SK baru, yaitu yang mengelola medsosnya tempat kerjaku. Kemudian di tempat kerja suami itu di lembaga suami aku pun juga yang megang sosmed teman-teman. Belum lagi untuk sosmed aku sendiri ya. Jadi kalau aku mau bikin video kenapa nggak bisa cepet, itu karena kayak harus gantian gitu teman-teman, harus ngapusin dulu. Aku nggak bisa secara bersamaan aku bikin video, itu nggak bisa karena memang ini benar-benar penuh gitu. Terus mau upgrade supaya kualitas kameranya juga lebih bagus ya, lebih terang. Ini kan kayak gelap ya, alhamdulillah sih ini iPhone 8 aku sampai saat ini masih bagus. Take video ini pun aku juga pakai HP iPhone jadul ya, yaitu iPhone 8 kayak gitu. Di sini aku nggak mau targetkan yang kayak yang intinya cepet. Aku nggak mau targetkan yang cepat, tapi aku harus bersabar. Aku targetkan 1-3 tahun. Jadi nanti kolom yang pertama, baris pertama ini ada 10 kolom, yaitu 100 ribuan 10 kolom, jadi totalnya 1 juta. Baris kedua juga sama, totalnya 1 juta. Kemudian yang baris ketiga dan baris keempat itu nominalnya 150 ribuan. Nah kalau 10 kolom jadi totalnya 1,5 jutaan untuk masing-masing baris ya, jadi totalnya 3 juta. Kemudian ditambah lagi ini ada yang 200 ribu untuk baris kelima, kemudian totalnya 2 juta ya. Terbesar adalah di baris terakhir yaitu 300 ribu 10 kolom, jadi totalnya 3 juta. Kalau semuanya di total yaitu mencapai 10 juta. Emang iPhone apa 10 juta dapat baru ya? Nah teman-teman, yang pasti ini nanti bukan iPhone yang keluaran terbaru ya, tapi aku pengen upgrade yang di atasnya iPhone 8 ya, meskipun nanti 3 tahun lagi tuh harusnya sudah keluar kurang lebih iPhone 20 mungkin ya. Namun ketika nanti uang 10 jutanya itu hanya cukup untuk beli yang iPhone 16 atau 17 ya nggak apa-apa gitu.
Aku intinya nyukupkan budget aku sih, yaitu budgetnya 10 juta, dan aku targetkan itu selama 3 tahun maksimal ya. Kalau bisa berkurang ya alhamdulillah. Jadi fungsinya kalau kita punya challenge seperti ini, itu kalau kita punya pemasukan yang tak terduga ya, ada uang tak terduga gitu, kita tuh nggak bingung gitu mau dipakai untuk apa, uang ini nganggur dan sebagainya. Tapi kita bisa masukkan aja ke kolom-kolom ini ya untuk memenuhi target kita gitu. Nah ini baru sadar karena kurang huruf E, jadi aku tambahin aja. Ini kemudian aku ambil ya dan aku sobek. Nanti aku tempel ke binder ya. Jadi nanti ketika aku memasukkan uang sesuai nominal yang ada di kolom-kolom ini, tinggal aku urek-urek pakai stabilo gitu ya teman-teman. Dan semoga aja ya, doakan ya teman-teman, tabungan ini bisa tercapai dalam waktu yang tidak lebih dari yang aku targetkan. Kalau bisa lebih cepat, misal 1 tahun 2 tahun ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya udah nggak apa-apa, 3 tahun. Dan doakan juga semoga HP yang aku pakai ini senantiasa sehat walafiat ya teman-teman, artinya tetap bisa dipakai ya, meskipun aku harus mengosongkan foto video, menghapus aplikasi supaya memorinya itu tercukupi gitu untuk record gitu kan. Kebetulan kolom challenge-nya udah aku tempel di binder ya, di pouch-nya ini. Kemudian ada uang 100.000. Jadi ya udah aku masukkan ke target aku aja. Jadi kalau ini aku masukkan 100.000, tinggal aku tandain atau stabilo aja nominal 100.000. Jadi kita urek-urek sesuai dengan nominal yang kita masukkan ke dalam pouch-nya ini ya teman-teman. Fungsinya ini supaya kita lebih semangat lagi untuk mencapai target gitu kan. Oke teman-teman, sampai di sini aja video aku. Semoga video aku ini bisa menginspirasi dan bisa memotivasi kita semua untuk mencapai challenge atau target-target kita ya teman-teman. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.